Presiden Timor Leste José Ramos Horta mengungkapkan alasan mencalonkan diri sebagai presiden di periode kedua usai rehat selama 10 tahun. Ramos Horta membeberkan alasan mencalonkan diri sebagai presiden saat berbincang dengan Najwa Shihab. Salah satu alasan mencalonkan diri sebagai presiden, saya mengetahui batasan kekuasaan jabatan kepresidenan dalam sistem politik kami, begitu kata Ramos Horta kepada Najwa. Tapi walau demikian, saya akan menunjukkan sikap dan terlibat penuh dalam perekonomian negeri. Begitu ucap Ramos Horta menambahkan. Ramos Horta lalu menjabarkan visinya bahwa dalam 5 tahun ke depan ekonomi Timor Leste harus bergerak dengan cepat. Kami harus berinvestasi lebih di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Kami harus membawa investasi dari Indonesia, dari China, Korea atau negara lain, ungkap dia lagi. Ia mengaku ingin mengundang perusahaan farmasi dari Eropa, perusahaan medis, peralatan medis serta perusahaan fashion agar bersedia investasi di negaranya. Timor Leste lanjutnya bisa menjadi tempat manufaktur baru yang sangat penting, yang tak berdasarkan tenaga kerja murah seperti di Bangladesh atau Vietnam. Kami mencoba industri fashion kelas atas yang mempekerjakan sedikit orang, tapi dengan upah yang lebih baik, kata Ramos Horta lagi. Selain mengembangkan ekonomi, ia juga berjanji akan memberantas kemiskinan ekstrim dan malnutrisi yang menyerang anak-anak. Ramos Horta terpilih kembali menjadi presiden Timor Leste usai berhasil mengalahkan Francisco Luolo Guterres dengan perolehan suara sebanyak 62% pada 19 April 2022 lalu. Ia kemudian dilantik pada 20 Mei. Sebelumnya, Ramos Horta pernah memerintah Timor Leste pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Dalam memimpin Timor Leste kali ini, ia mengaku merasa lebih mudah dibandingkan periode pertama. Lebih mudah karena pada tahun 2007, saya mewarisi krisis politik dan keamanan serius, dan Timor Leste sangat terpecah belah, ujar Ramos Horta. Menurut dia, di tahun-tahun tersebut Timor Leste memiliki masalah di tubuh militer, kepolisian, dan kekerasan sehingga mempersulit dirinya menjalankan roda pemerintahan. Hari ini, Timor Leste adalah fase ketenangan. Kami tak punya kekerasan berbasis etnik, tak punya kekerasan politik, tak ada radikalisme agama atau politik, ucap dia. Ramos Horta juga yakin Timor Leste tak punya kejahatan terorganisir. Bahkan ia kerap bersenda gurau dengan diksi terorganisir. Kadang saya bercanda, kami tak punya kejahatan terorganisir karena kami negara yang sangat terorganisir. Tak ada yang terorganisir, begitu tuturnya sembari terkekeh. Presiden Timor Leste José Ramos Horta juga berharap bisa bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN saat Indonesia menjadi ketua blok ini per tahun 2023 mendatang. Harapan itu diutarakan langsung oleh Ramos Horta saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 19 Juli 2022. Kami berharap Timor Leste bisa bergabung dengan ASEAN selama kepemimpinan Indonesia. Begitu ujar Ramos Horta saat konferensi pers bersama secara virtual via YouTube Sekretariat Presiden. Pada tahun 2023 mendatang, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Berkenaan dengan ini, Ramos Horta menyampaikan kebahagiaan karena RI tetap berkomitmen mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota blok itu. Saya sangat senang Indonesia tetap berkomitmen terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Sangat normal Timor Leste menjadi bagian anggota ASEAN, begitu kata Ramos Horta lagi. Meski demikian, Ramos Horta mengaku masih banyak persyaratan yang harus mereka penuhi untuk menjadi anggota. Misalnya memfungsikan kembali ekonomi dan demokrasi. Timor Leste telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN sejak tahun 2011 lalu. Indonesia mendukung penuh upaya ini. Pada tahun 2020 lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan
bahwa 3 tim pencari fakta akan mengunjungi dan menilai Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Ketiga tim tersebut menilai bidang politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Terlepas soal upaya Timor Leste menjadi anggota, pertemuan Ramos Horta dan Jokowi juga membahas jumlah kerjasama, mulai dari pertanian, pergerakan lintas batas, hingga perdagangan. Menyoal perdagangan, Jokowi mengatakan kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang ini. Dengan melihat tren perkembangan hubungan perdagangan yang terus positif, saya yakin perdagangan kedua negara bisa terus ditingkatkan, kata Jokowi. Selanjutnya, Jokowi dan Ramos Horta sepakat untuk memperkuat koneksivitas di darat dan di laut. Untuk jalur darat, orang nomor 1 di Indonesia itu berharap rute trayek bus di Likupang dapat segera dilakukan. Adapun untuk jalur laut, Jokowi mengutarakan pentingnya rute Kupang Dili Darwin. Selain itu, Indonesia dan Timor Leste sepakat memperkuat pembangunan perbatasan. Saya harap pembangunan PLTN Mapan dapat selesai tahun ini. Dan saya juga mendorong joint border community dapat dilakukan kembali, tutur Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan komitmen badan usaha milik negara atau BUMN dan perusahaan RI untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste di bidang infrastruktur.